Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan. Senang kembali saya bisa menemani Bapak Ibu Saudara untuk menggali firman Tuhan bersama-sama. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat hari ini dan siap untuk menggali lebih lagi firman Tuhan. Kita sudah sampai di perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus yang tercatat di Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Mari kita baca firman ini bersama-sama. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Haleluya. Mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus membuka dan menyikapkan semua rahasia firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Bapa berikan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus untuk mengerti, singkapkan semua rahasia firman-Mu, dan biarkan kami hidup dalam firman-Mu. Buat kami mengerti, buat kami memahami, dan buat kami menghidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, perikop ini merupakan sebuah kelanjutan dari perikop-perikop yang lalu. Kita tahu bahwa sebelumnya Yesus menyucikan bait Allah. Ia menjungkir balikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus berkata kepada mereka bahwa rumah Tuhan adalah rumah doa. Di ayat yang ke-23 kita berbicara tentang Yesus mengajar di bait Allah. Dari ayat ini kita bisa menangkap bahwa doa dan kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak cukup hanya berdoa menyampaikan keluhan dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Namun kita perlu juga untuk mengerti, menangkap pesan Tuhan, mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Jangan berhenti pada hanya sekedar berdoa, menaikkan setiap keluhan-keluhan kita di hadapan Tuhan, namun kita haruslah mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Doa itu menjadi sarana buat Tuhan menyampaikan isi hatinya. Mulai hari ini mari ubah setiap kehidupan doa kita. Tidak hanya sekedar menyampaikan keluhan kita di hadapan Tuhan, namun memberikan waktu juga buat kita untuk mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, meminta petunjuk-Nya, mengharapkan tuntunannya, dan mengerti setiap nasihat-Nya dan melakukan setiap firman-Nya. Sesungguhnya waktu Tuhan menyampaikan isi hatinya, Tuhan sedang mengarahkan setiap langkah kita kepada jalan yang benar. Itu merupakan sebuah jawaban dari doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Jadi doa dan kebenaran firman Tuhan tidak bisa dipisahkan.
Untuk itulah Tuhan mengajar mereka, mengajar umatnya dalam bait Allah. Ketika Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya. Mereka mempertanyakan, dari manakah kuasa sehingga Tuhan melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Sebagai imam-imam kepala yang punya otoritas atas rumah ibadah, merasa bangga dan mempertanyakan atas dasar apa dan kuasa dari siapa Yesus melakukan itu. Dengan seenaknya membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Belum lagi menyembuhkan orang-orang yang sakit yang datang kepadanya. Hal yang kedua yang kita bisa dapat dari ayat ini adalah, sebagai pemimpin, janganlah berhenti untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Dalam pelayanan Yesus, ia seringkali berhadapan dengan tokoh-tokoh agama, ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam kepala. Orang-orang Saduki, mereka tidak sedang mendukung pelayanan Yesus. Seharusnya mereka mensupport, mendukung, memperlancar pelayanan-pelayanan yang Yesus lakukan. Namun mereka tidak melakukannya. Malah mereka menghalang-halangi untuk orang boleh mendapatkan kebenaran. Mereka tidak hanya menfitnah, menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Mereka juga mencoba menyesatkan umat Tuhan dengan mengajarkan hal-hal yang keluar dari kebenaran pribadi mereka. Dari cerita ini, tokoh-tokoh agama dan juga imam-imam kepala sedang mempertanyakan kuasa Yesus dalam melakukan sesuatu. Saya mempercayai ada banyak halangan-halangan sama seperti yang Yesus alami manakala kita melakukan pelayanan. Namun janganlah berhenti hanya karena sebuah halangan-halangan itu. Kitalah harus tetap menyampaikan sebuah kebenaran. Tugas utama setiap kita orang-orang percaya adalah tidak hanya berdiri dalam kebenaran, tapi menjadi terang dan contoh bagi orang-orang sekitar kita, supaya mereka boleh melihat kebenaran atas hidup kita. Kita harus membuka mulut kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Membiarkan orang lain berjalan dalam kesesatan, sedangkan kita tahu jalan yang benar itu adalah sebuah sikap egois. Oleh karena itu, pastikan untuk kita menyuarakan sebuah kebenaran supaya orang lain boleh menikmati kebenaran itu. Jangan fokus kepada tantangan, tapi fokus kepada tujuan Tuhan menetapkan saudara dan saya menjadi seorang pemimpin. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa kita ditetapkan Tuhan bukan hanya sekedar menjadi jemaat, namun kita ini adalah pemimpin-pemimpin rohani. Mungkin kita bukan pemimpin di gereja, namun kita adalah pemimpin buat orang-orang sekitar kita. Ayah dari anak-anak, ibu dari anak-anak, kepala dari istri. Di tempat kita bekerja pun kita haruslah menjadi contoh dan menjadi teladan buat mereka. Oleh karena itu sadari bahwa setiap kita adalah pemimpin, paling tidak bagi diri kita sendiri, supaya kita tidak hidup dalam penyesatan. Kita harus bisa membawa diri kita hidup dalam kebenaran. Orang lain akan melihat sebuah kebenaran atas hidup kita dan orang lain akan mengikuti setiap jejak kita. Jangan berhenti untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Jangan berhenti hanya karena ada orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran yang kita bawa. Jangan berhenti juga melayani manakala kita memiliki rekan-rekan yang tidak pernah bisa hidup dalam sebuah kebenaran. Kita haruslah menjadi terang dan harus menjadi garam di tempat di mana Tuhan menetapkan kita. Sebab itu, teruslah sampaikan kebenaran, hidup dalam sebuah kebenaran. Hal yang ketiga yang kita bisa bahas dan dapat dari perikop tentang pertanyaan mengenai kuasa Yesus adalah jangan cari popularitas. Seorang pemimpin yang melayani
dalam hal kerohanian adalah pantang untuk kita mencari popularitas dan kemuliaan kita sendiri. Tugas kita adalah melayani Tuhan. Fokus utama kita adalah membuat Tuhan disenangkan, membuat hidup kita menyenangkan Tuhan dalam segala area kehidupan kita. Perkataan, tindakan, sikap hidup kita haruslah mencerminkan seorang pemimpin yang mengasihi Tuhan dan yang layak terima segala pujian. Dari semua pelayanan kita kerjakan adalah Tuhan. Fokus kita bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan. Jika kita hanya fokus dengan pujian orang dan popularitas, pujian dan popularitas itu bisa menjebak kita untuk kita kehilangan namanya kebenaran. Kita akan lebih senang jika orang lain senang dengan apa yang kita sampaikan, bukan kebenaran yang kita bawa. Saya teringat dengan kisahnya Saul. Ketika Saul lebih memilih popularitas dan pujian dari rakyatnya, maka Tuhan menolak dia. Jangan sampai Tuhan menolak kita hanya karena kita sibuk dan fokus kepada pujian dan popularitas yang kita cari. Fokuslah kepada kebenaran, kepada Tuhan yang haruslah kita layani. Sewaktu imam-imam kepala dan tokoh-tokoh agama datang kepada Yesus dan mempertanyakan dari mana asal kuasa Tuhan Yesus, Yesus bertanya balik kepada mereka, dari mana asal baptisan Yohanes? Mereka tidak segera untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan Yesus. Mereka saling mempertanyakan. Mereka takut untuk menjawab sesuatu dengan benar. Jika mereka menjawab bahwa baptisan Yohanes adalah dari surga, maka Yesus akan mempertanyakan kenapa mereka tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis, tidak percaya kepada baptisan Yohanes, padahal baptisan Yohanes adalah dari surga. Namun ketika mereka menjawab baptisan Yohanes dari manusia, maka mereka takut kepada banyaknya orang, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes itu nabi, maka baptisannya adalah dari surga. Karena itu mereka menjawab mereka tidak tahu. Mereka lebih mementingkan popularitas dan pujian orang daripada menyuarakan sebuah kebenaran. Pemimpin-pemimpin seperti ini biasanya adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki kemunafikan dalam dirinya. Apa yang diajarkan tidak seperti apa yang dihidupinya. Mereka salah memfokuskan prioritas hidup mereka, sehingga mereka kehilangan apa yang seharusnya mereka dapat. Mereka seharusnya datang dan mendengar kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus, bukan mencari-cari alasan untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Yesus menjadi yang utama. Yesus harus ditinggikan. Kita boleh menjadi berkurang, tapi Yesus harus dimuliakan. Namun sebaliknya, jika kita mengecilkan Yesus dan mencari kemuliaan kita untuk ditinggikan, maka kita akan kehilangan itu. Kita akan kehilangan kebenaran. Kita terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. 3 hal yang kita bisa pelajari hari ini adalah, yang pertama, kehidupan doa dan kebenaran firman tidak bisa dilepaskan. Seorang tidak hanya cukup berdoa saja tanpa mendengarkan firman. Juga hal yang sama, tidak cukup hanya mendengar saja tanpa berdoa. Dalam doa kita memiliki waktu untuk kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam doa kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Namun kita juga harus mendengar setiap firman untuk bisa berjalan menemukan jawaban-jawaban dari setiap keluhan-keluhan, permohonan-permohonan yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika kita menyadari kita adalah seorang pemimpin, kita adalah garam dan terang dunia, kita adalah Injil Kristus yang terbuka, maka janganlah berhenti untuk menyampaikan kebenaran. Jangan takut menyuarakan sebuah kebenaran, walaupun tantangan itu kita hadapi.
Teruslah maju untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga adalah sebagai pemimpin janganlah cari popularitas, karena popularitas itu akan menjebak kita dan kita akan kehilangan kebenaran. Biarlah setiap kita para pemimpin menjadi hamba, dan Tuhan terus ditinggikan, kita boleh semakin berkurang-kurang. Maka Tuhanlah yang akan memberikan kehormatan, kemuliaan bagi setiap kita, bukan manusia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, ingatkan kami, sadarkan kami bahwa kami adalah pemimpin. Kami tahu kami harus hidup dalam kebenaran-Mu. Berikan roh keberanian buat kami untuk kami terus menyuarakan kebenaran-kebenaran-Mu. Walaupun kami tahu tantangan-tantangan akan kami hadapi. Dan janganlah kiranya Tuhan izinkan kami mencuri kemuliaan-Mu. Kami rindu Engkau yang terus ditinggikan atas hidup kami. Kami menyadari kami hamba, kami alat-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah kami terus berkurang-kurang dan Engkau bertambah-tambah. Sebab kami rindu kemuliaan, penghormatan yang kami dapat datang daripada-Mu, bukan dari manusia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berserah atas hari ini. Terjadilah seperti yang Bapa pandang baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.